Mas, aku lagi rekap pengeluaran bulan ini. Kok tabungan kita berkurang banyak banget ya? Beda jauh gimana maksud kamu Nila? Biasalah kebutuhan rumah kan emang selalu naik tiap bulannya. Tapi ini drastis banget, Mas. Hampir belasan juta cuma dalam hitungan minggu. Kamu pakai buat belanja apa? Ibu, tadi siang ayah ajak Pio jalan-jalan ke taman, terus beliin es krim besar banget. No, kamu denger sendiri. Nila, kamu belum pulang juga? Ini udah jam 9 malam loh. Tanggung sedikit lagi, Mbak Retno. Saya lagi ngejar bonus bulan ini supaya bisa cair secepatnya. Kamu ini selalu aja maksain diri, Nil. Muka kamu loh itu udah pucat. Emangnya suami kamu gak nyariin kamu apa? Mas Ari pasti paham kok, Mbak. Dia nyuruh aku fokus kerja aja. Katanya biar Mas Ari yang jaga Vio di rumah. Tapi tetep aja kamu itu cewek. Seharusnya tanggung jawab nafkah bukan di pundak kamu, biarpun suami kamu kena PHK. Gak apa-apa, Mbak. Ini udah jadi kesepakatan kami. Mas Ari udah mau ngalah urus rumah dan jaga Vio juga. Zaman sekarang udah berbalik ya, malah istri yang nyari nafkah, tapi keuangannya kamu yang pegang kan Nila? Semua kartu dan akses rekening aku serahin ke Mas Ari, Mbak, supaya dia nggak repot kalau mau beli kebutuhan. Hah? Serius? Wah, kamu luar biasa banget. Ya udah, setelah ini langsung pulang ya. Siap, Mbak. Ini tinggal aku kirim draftnya, habis itu pulang. Besok pagi jangan lupa bawa kartu kamu ya. Kita mau bayar catering kantor barengan. Tenang, Mbak. Besok pagi aku minta kartunya dulu ke Mas Ari. Pio sayang, pinter ya di rumah sama ayah. Ibu berangkat kerja dulu, jangan nakal. Iya Bu, nanti ayah janji kan mau beliin es krim sama Pio yang banyak, iya kan? Tenang Nila, Vio aman sama aku. Oh iya Mas, ini kartunya kamu pegang lagi. Kemarin Mbak Retno sempet ingetin soal bayar catering sih. Tapi aku rasa kamu lebih butuh kartu ini di rumah. Iyalah, aku pasti butuh buat jaga-jaga kalau belanjaan habis atau Vio mendadak minta jajan. Iya, aku ngerti. Makanya seluruh gaji dan tabungan aku percayain penuh sama kamu. Kamu nggak usah khawatir soal uang, semuanya aku kelola dengan baik demi masa depan Vio. Ya udah, aku berangkat dulu ya Mas. Takut kena macet nanti di jalan. Hati-hati di jalan ya. Dadah Ibu, hati-hati di jalan. Ini buat kamu ya sayang, suka kan sama baju-bajunya? Hah, bunganya kewangi, terus baju-bajunya juga biasa aja. Oh iya, teman-teman aku kemarin malah pada pamer perhiasan baru tahu Mas. Aku malu deh kalau cuma pakai beginian doang. Tapi kan minggu lalu aku baru aja beliin kamu gelang emas Ola. Uang di rekening aku terbatas banget sekarang. Pokoknya aku nggak mau tahu kalau hari ini kamu nggak beliin aku kalung emas yang sama. Udahlah, kita putus aja. Kamu jangan gitu dong Ola. Aku sayang banget sama kamu. Aku nggak bisa kalau harus kehilangan kamu. Iya, makanya buktiin rasa sayang kamu itu. Aku nggak mau punya pacar yang cuma punya janji-janji doang. Iya. Kita pergi ke toko perhiasan sekarang juga. Nah, begitu dong. Itu baru namanya laki-laki gentleman. Pokoknya nanti kita cari toko perhiasan yang paling mahal deh ya, Mas. Nanti malam kamu harus kasih alasan yang bagus ke istri kamu itu.
Silakan kakak-kakak, ini koleksi kalung emas terbaru kami. Desainnya elegan dan permata asli loh. Wah, bagus banget ini. Pas banget ini di leher aku. Kamu lihat deh mas, bagus kan? Iya sayang, bagus banget. Tapi coba kamu tanya dulu deh harganya berapa ke mbaknya. Mbak, kalau yang ini harganya berapa ya? Nah, untuk kalung dengan berat dan kadar ini harganya ada di angka 85 juta, Kak. Oh, 85 juta mbak, mahal bener itu. Mas, kok kamu malu-maluin aku aja deh. Katanya kemarin kamu janji mau beliin aku perhiasan yang paling mahal di mall ini. Iya sih, tapi 80 juta itu besar banget Ola. Ini uang tabungan istri aku bisa habis dalam sehari. Ya udah, kalau nggak mau beliin, kembaliin aja deh kalungnya ke mbaknya. Habis ini kita nggak usah ketemu lagi, kita putus. Jangan putus dong Ola. Iya aku beliin, jangan marah lagi ya sayang. Apapun buat kamu pasti aku turutin. Nah gitu dong mas, itu baru bukti kalau memang sayang dan cinta sama aku. Ayo bayar sekarang juga. Pakai kartu ini aja ya mbak, tolong langsung diproses. Baik ya Pak, ditunggu sebentar ya. Silakan masukin kartu debitnya di sini. Udah mbak. Transaksinya berhasil ya Pak. Ini struk pembayarannya dan kartunya. Terima kasih banyak. Makasih banyak ya Mas Ari sayang. Kamu memang yang terbaik. Habis ini aku mau langsung pamer kalung emas ini ke teman-teman aku. Uang di rekening tinggal sedikit lagi sekarang. Aku bingung nanti kalau Via mendadak butuh biaya darurat. Kamu jangan merusak suasana aku deh. Anak kamu itu kan sehat-sehat aja di rumah, nggak usah dipikirin. Udah, ayo kita jalan-jalan lagi ya. Mas, aku lagi rekap pengeluaran bulan ini. Kok tabungan kita berkurang banyak banget ya? Beda jauh gimana maksud kamu Nila? Biasalah kebutuhan rumah kan emang selalu naik tiap bulannya. Tapi ini drastis banget mas. Hampir belasan juta cuma dalam hitungan minggu. Kamu pakai buat belanja apa? Ibu, tadi siang ayah ajak Pio jalan-jalan ke taman, terus beliin es krim besar banget. Nah, kamu dengar sendiri kan apa kata anak kamu? Vio ini lagi aktif-aktifnya Nila. Dia sering banget minta jajan terus. Jajan ini, jajan itu. Tapi masa iya jajan dan main anak sampai belasan juta mas? Aku kerja banting tulang dari pagi sampai malam demi ngumpulin uang ini. Kamu nggak percaya sama aku Nila? Kamu pikir aku pakai uang itu buat hal yang enggak selain Vio? Harga bahan pokok di pasar sekarang kan lagi tinggi-tingginya. Minyak, beras, daging, semuanya ya mahal. Bukan begitu mas. Aku bukan gak percaya sama kamu. Aku cuma kaget aja lihat sisa saldo di rekening kita tinggal segini. Aku ini tiap hari di rumah jaga anak kita. Menghemat apa yang bisa dihemat. Kalau kamu mulai curiga begini, aku jadi merasa gagal jadi suami. Ibu, jangan marah sama ayah. Pio janji nggak bakal minta jajan es krim lagi deh. Maafin aku ya mas. Aku gak ada maksud nuduh kamu. Aku cuma capek aja habis kerja. Jadi keburu emosi gini. Enggak apa-apa Nila, aku ngerti kamu capek. Ya udah kalau gitu, yang penting kamu bisa atur baik-baik ya mas. Soalnya tabungan ini buat masa depan Vio. Suhu badannya tinggi Nila. Sudah menyentuh angka 39 derajat. Gimana kondisi Vio sebenarnya dok? Tadi pas aku baru sampai rumah, badan dia udah gemeteran dan gak mau respon panggilan aku sama sekali. Ini efek dari penyakit kronis yang mulai meradang lagi. Imun tubuhnya lagi drop. Saya kasih obat penurun panas dulu untuk penanganan pertama ya.
Ini airnya dok, Vio nggak apa-apa kan dok? Nggak perlu sampai dibawa ke rumah sakit kan? Untuk saat ini, obat ini bisa meredakan demamnya. Tapi ingat ya, Ari, Nila, penyakit kronis Pio ini sewaktu-waktu bisa kambuh jauh lebih parah. Kalau kambuh lebih parah lagi, langkah terbaik yang harus kami lakukan apa, Dok? Kalau sampai terjadi kejang atau nggak sadarkan diri, kalian harus langsung bawa Pio ke IGD. Dia harus segera mendapatkan tindakan khusus. Dengarkan, Mas. Makanya aku dari kemarin selalu cerewet soal tabungan. Mas Ari harus pastiin semua uang tabungan masa depan buat Vio siap dipakai kapan aja. Iya Nil, pasti aman. Kamu nggak usah panik begitu. Tabungan kita, ya masih ada di rekening. Mas, kok muka kamu pucat banget? Kamu nggak lagi nyembunyiin sesuatu kan? Enggak Nil, aku cuma masih panik ngeliat kondisi Vio. Yang penting sekarang Pio harus istirahat. Saya permisi pamit dulu ya. Terima kasih banyak ya, Dok, udah datang ke rumah. Sama-sama Nila, tolong jaga Pio ya Nila. Kalau kondisinya memburuk lagi, jangan sampai telat penanganannya. Ibu Nila, pasien harus segera kami operasi sekarang. Tapi sebelum itu, tolong ibu segera selesaikan pembayarannya dulu. Iya, suster, tolong selamatkan anak saya. Lakukan apa aja. Saya bayar biaya operasinya sekarang. Ibu Nila, untuk biaya uang operasi darurat adik Vio totalnya 50 juta rupiah. Silakan kartu pembayarannya ya. Ini Mbak, pakai kartu debit saya. Tolong cepat ya Mbak, anak saya itu kritis. Baik Bu, sebentar ya saya proses. Maaf Bu, transaksinya ditolak, saldo tidak mencukupi. Hah? Nggak mencukupi bagaimana Mbak? Coba gesek sekali lagi. Di situ ada uang simpanan ratusan juta hasil kerja keras saya Mbak. Tetap nggak bisa Bu, keterangannya sama, saldo dalam kartu ini kurang. Nggak mungkin. Ini pasti ada yang salah. Ya Tuhan, ini transaksi apa? Ratusan juta ditransfer ke rekening atas nama Ola. Dan ada puluhan juta ke toko perhiasan mewah. Gimana Bu, kondisi adik Vio makin kritis di dalam. Kita nggak bisa menunda tindakan operasi lebih lama lagi. Ari, kamu lihat ini. Uang tabungan ratusan juta buat Vio amblas semua. Siapa Ola? Kenapa kamu transfer ratusan juta ke rekening dia dan toko perhiasan? Jawab jujur Ari, jawab. Nila, dengerin aku dulu. Aku bisa jelasin semuanya. Jelasin apa? Anak kamu lagi sekarat di dalam ruangan itu butuh operasi. Kamu kemanain semua uang tabungan kita? Kamu pakai buat wanita lain, iya kan? Jawab Ari. Maafin aku Nila. Aku hilaf. Aku terpaksa pakai uang itu karena Ola terus ngancam mau putus kalau aku nggak beliin. Kamu iblis Mas. Kamu tega ngorbanin nyawa anak kamu sendiri demi perempuan itu. Ibu, mohon tenang Ibu. Kita harus cari jalan keluar. Biaya operasinya malam ini juga sebelum terlambat. Berdiri kamu, bawa aku ke tempat cewek matre itu sekarang. Kamu harus paksa dia kembaliin semua uang dan perhiasan itu malam ini juga. Ada apa sih Mas, malam-malam begini nyuruh aku turun? Terus perempuan di samping kamu ini siapa? Ganggu tidur aku aja deh. Mbak Ola, saya mohon sama Mbak, tolong kembalikan perhiasan dan uang yang dikasih sama Mas Ari. Anak saya Pio kritis di rumah sakit Mbak, dia butuh biaya operasi malam ini juga. Apa-apaan sih kamu? Datang-datang langsung berlutut nggak jelas. Mas Ari, usir cewek gila ini dari sini ya. Ola, tolonglah kali ini aja aku mohon. Kembaliin kalung emas dan perhiasan yang aku beliin kemarin. Anak aku bisa meninggal kalau nggak dioperasi malam ini.
Kamu nyuruh aku ngembaliin ini semua? Ini semua yang udah jadi milik aku ya? Lagian uang ratusan juta itu udah habis aku pakai beli tas baru, baju baru, dan perawatan. Mana bisa dikembaliin lagi? Itu uang hasil keringat saya, Mbak. Buat anak saya. Teganya Mbak pakai buat barang-barang mewah begini. Ya itu sih urusan rumah tangga kalian, bukan urusan aku. Salah siapa pilih suami bodoh? Ola, tolong kasihani Vio. Aku janji bakal ganti semua nanti kalau aku udah dapat uang. Tolong kembaliin perhiasannya sekarang, Ola. Jangan sentuh-sentuh aku. Jijik tahu nggak? Kamu itu cuma pengangguran, mau kondo. Sekarang uang kamu udah habis. Udah deh kita putus aja. Nggak usah hubungi aku lagi. Aku bisa cari cewek yang lebih banyak uangnya. Udah puas kamu? Perempuan yang kamu bela-belain sampai menguras uang anak kamu sendiri, ternyata cuma anggap kamu sampah. Ola, jangan tega begini, Ola. Anak aku bisa mati, Ola. Bangun kamu iblis. Jangan cuma bisa menangis di sini. Maafin aku, Nil. Aku nggak tahu kalau Ola sejahat itu. Aku nyesel, Nil. Penyesalan kamu gak ada gunanya, Mas. Mau kamu menangis darah sekalipun, uang operasi Pio gak akan pernah kembali. Tolong beri aku kesempatan buat memperbaiki ini semua, Nil. Aku bakal lakuin apa aja demi Vio. Aku janji. Kesempatan apa lagi yang mau kamu perbaiki? Anak kamu sekarang kritis di ruang perawatan. Bertaruh nyawa antara hidup dan mati, sementara kamu cuma bisa menangis di sini. Aku sadar, Nil. Aku dibutakan sama kata-kata manis dia. Lepasin tangan kotor kamu dari kaki aku. Dia gak pernah sayang sama kamu, Mas. Dia cuma memanfaatkan kebodohan kamu. Aku bodoh, Nil. Aku suami biadab yang mengorbankan anak kandung aku sendiri. Bunuh aku sekarang kalau itu bikin kamu puas. Cuh, membunuh kamu pun gak akan membuat anak aku mendadak sembuh, Mas. Daging dan darah kamu bahkan terlalu murah buat membayar penderitaan Vio. Bangun dari tanah kotor itu, Mas. Jangan bikin aku makin jijik lihat muka kamu di sini. Kita mau kemana sekarang, Nil? Mau cari pinjaman uang kemana buat operasi Vio? Kita balik ke rumah sakit sekarang. Aku mau dampingin anak aku, bukan buang-buang waktu. Iya, Nil. Kita kembali ke rumah sakit. Tolong jangan tinggalin aku di sini, Nil. Cepet masuk. Kalau sampai nyawa Vio melayang malam ini, aku nggak akan pernah maafin kamu seumur hidup aku. Ibu Nila, Dokter Hendra baru saja selesai melakukan tindakan darurat di dalam. Ibu diminta bicara langsung sekarang. Gimana kondisi Vio, suster? Anak saya udah sadar kan, suster? Tolong jawab, sus. Nila, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kami sudah berusaha melakukan seluruh kemampuan yang terbaik kami untuk menolong Vio. Dokter, bicaranya jangan begitu. Vio anak yang kuat, dok. Dia cuma butuh operasi kan? Saya lagi usahakan cari uangnya, dok. Tolong jangan menyerah begitu. Detak jantung adik Vio berhenti beberapa menit yang lalu, Nila. Penyakit kronisnya kambuh terlalu parah dan organ dalamnya gagal merespon akibat keterlambatan tindakan operasi. Oh, Dok, nggak mungkin, Dok. Anak saya masih 4 tahun, Dok. Tolong kejut jantungnya lagi, aku mohon, Dok. Kami udah melakukan resusitasi berulang kali, tapi tubuh adik Vio udah nggak mampu bertahan lagi. Keterlambatan penanganan fatal ini membuat nyawanya nggak bisa diselamatkan. Vio, anak ibu. Nggak mungkin ninggalin ibu secepat ini. Yang sabar ya Bu Nila, adik Vio udah gak sakit lagi sekarang. Ibu yang kuat ya, Bu. Vio, maafin Ayah, nak. Ayah udah membunuh kamu. Ayah iblis, Vio. Jangan panggil nama anak aku lagi dari mulut kotor kamu, Mas. Suara tangisan kamu di sini cuma bikin jasad Vio nggak tenang. Nila, tolong pukul aku, Nil. Tolong bunuh aku sekarang. Aku yang bikin anak kita mati, Nil. Suster, di mana saya bisa melihat jasad anak saya untuk terakhir kalinya? Saya mau menyiapkan proses pemakamannya besok pagi.
Mari Bu Nila ikut saya, jasad adik Vio udah kami rapihin. Halo, Vio, maafin ayah nak, tolong bangun. Kenapa bukan ayah aja yang tertimbun di tanah ini, Vio? Berhenti acting, Mas. Gak ada gunanya kamu menangis di atas makam Vio sekarang. Nila, tolong ampuni aku, Nil. Aku dosa besar sama kamu dan Vio. Aku nggak sadar kalau kebodohan aku merenggut nyawa anak kita sendiri. Ampunan? Kamu minta ampunan dari aku setelah kamu bunuh anak kamu sendiri demi selingkuhan kamu? Aku salah, Nil. Aku lelaki biadab. Aku memang gak pantas hidup. Tapi tolong jangan tatap aku dengan pandangan benci begitu, Nil. Aku gak sanggup kehilangan kamu juga. Saat kamu memberikan seluruh uang tabungan Vio ke perempuan itu, kamu sebenarnya udah membunuh anak kamu dan menghancurkan pernikahan kita, Mas. Nil, kasih aku satu kesempatan lagi buat menebus dosa. Aku janji bakal kerja keras. Aku bakal lakuin apapun asalkan kamu gak ninggalin aku. Vio udah gak ada di dunia ini, Mas. Dan gak ada lagi yang tersisa di antara kita berdua. Jangan bicara begitu, Nil. Aku mohon, Nil. Jangan tinggalin aku. Kamu mau tahu apa yang tersisa dari hubungan kita sekarang, Mas? Apa, Nil? Tolong katakan kalau kamu masih mau bertahan sama aku. Nil, tolong jawab aku, Nil. Aku bener-bener mohon, jangan diem aja. Pukul aku, caci maki aku, tapi tolong jangan tinggalin aku. Tinggalin kamu? Kamu yang udah lebih dulu ninggalin aku dan Vio, Mas. Aku bersumpah aku dibutakan. Tolong percaya sama aku kali ini aja. Kata hilaf itu terlalu murah untuk membayar nyawa Vio, Mas. Kamu bukan cuma ngerampas seluruh uang tabungan, tapi kamu juga merampas kesempatannya untuk tetap hidup. Bunuh aku aja kalau gitu, Nil. Cabut nyawa aku sekarang. Aku nggak sanggup hidup kalau kamu menanggung rasa bersalah ini sendirian. Mati pun gak akan pernah bisa mengembalikan senyuman Vio ke tempat ini, Mas. Dan mati pun terlalu mudah untuk hukuman atas semua kebiadaban yang udah kamu lakuin. Nil, tolong pakai lagi ya cincinnya ini. Aku mohon jangan lepasin cincin itu. Pernikahan kita udah mati, Mas. Di hari kamu menguras habis saldo di rekening itu demi membelikan kalung emas untuk selingkuhan kamu itu, Mas. Nila, jangan. Cincin itu bukti janji suci kita, Nil. Tolong kasih aku kesempatan. Jangan hancurin ikatan kita, Nil. Janji suci itu udah kamu injak-injak saat kamu membiarkan anak kamu sakaratul maut hanya demi mempertahankan seorang perempuan murahan itu. Maafin aku, Nila. Ampuni aku. Tolong kasihan Nila aku. Aku nggak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Mulai hari ini kamu bukan lagi suami aku dan kamu gak akan pernah punya hak lagi atas hidup aku. Nila, tolong jangan pergi, Nila. Aku mohon jangan tinggalin aku. Selamat tinggal, Vio sayang. Ibu janji akan selalu mendoakan kamu dari jauh. Nila, jangan pergi, Nil. Nila, maafin aku. Nil, maafin aku, Nil.